Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilal wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Langsung dituliskan yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Baik. Allah itu akan menjadi wali, ya, pelindung, pengayom, penyayang, pemerhati, pembimbing bagi orang yang beriman. Ya, kata taghut ini, taghut, ya, berasal dari kata tagha asalnya. Ta ghain alif, ta ghain alif. Sesuatu yang menyimpang, keluar dari ketentuan. Ani abudullah wajtanibut taghut. Nah, siapa pula nih? Apa pula makhluknya taghut itu? Apa pula makhluknya taghut itu? Coba buka kitab. Buka kitab halaman daftar isi, lihat dulu. Selayang pandang tentang taghut internasional. Definisi taghut. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh benar-benar kami telah kirim kepada setiap umat, setiap bangsa seorang rasul. Misi mereka apa? Memerintahkan kepada umatnya, ani'budullah, ibadahi Allah. Hai kaum, ibadahi Allah. Maknanya, hai kaum, kalian harus tunduk dan patuh kepada ajaran Allah. Kalian harus tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Kan itu intinya. Itu yang dimaksud dengan ibadah. Hai kaum, begitu. Wajtanibut taghut. Lawan daripada Allah adalah wajib disingkirkan, wajib dijauhi, wajib dijauhi. Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Sekarang apa itu taghut? Segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah. Baik, sekarang taghut, definisi taghut secara bahasa dulu. Kan situ ada keterangannya di kitab. Coba lihat secara bahasa. Secara istilah, taghut ini secara istilah, yang pertama menurut Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas dan beberapa ulama tabi'in seperti Mujahid, Ad-Dhahhak, Qatadah, Asy-Sya'bi, Muqatil, Hasan Al-Basri, Ikrimah dan As-Sa'di berkata bahwa As-Sudi berkata bahwa taghut itu adalah setan. Taghut itu adalah setan. Taghut adalah setan. Tapi setan itu ada terbagi berapa? Arsalna mir rasulin illa liyuta'a wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Kami jadikan musuh dakwah ini adalah setan-setan bangsa manusia dan bangsa jin. Jadi Allah sendiri mengatakan setan itu terbagi dua, setan manusia dan setan jin. Lah ketika saya mengatakan setan manusia, Firaun itu setan nggak itu? Setan nggak? Namrus itu setan nggak? Dan setan sekelas Firaun dan Namrus punya kekuasaan kah? Punya bala tentara kah? Punya media kah? Punya fulus kah? Lengkap berarti ya, lengkap. Apakah Firaun munculnya hanya zaman dulu saja? Zaman sekarang ada Firaun? Ada kan? Ada. Kalau begitu Bapak Ibu, setan di zaman sekarang adalah para penguasa-penguasa yang memerangi dakwah, memerangi Islam. Setuju? Udah, setan bangsa manusia. Kalau setan bangsa jin nggak usah diperdebatkan, semua orang udah sepakat. Lah setan bangsa manusia ini orang sulit untuk menerima. Padahal pertanyaan saya kan gampang saja. Firaun setan? Iya. Namrud setan? Iya. Punya kekuasaan nggak? Iya. Punya militer nggak? Iya. Punya media nggak? Iya. Punya teritorial kekuasaan nggak? Iya. Punya fulus nggak? Punya. Punya massa nggak? Punya. Kalau sekarang ada yang kayak gitu, berarti dia Firaun zaman sekarang nggak? Iya. Lah kalau begitu itu setan juga nggak? Kalau begitu dia tagut nggak? Tagut. Lah itu Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Terus ujuk-ujuk faqatilu awliya as-syaiton. Ini matlubnya kemana setan ini Bu ya? Mohon penjelasannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Mereka berjuang membela taghut, ya kan? Perangilah pendukung-pendukung setan. Berarti setan itu siapa? Gimana lagi? Dari taghut itu artinya durjana, merampas hak orang lain. Nah, itu siapa itu yang kalau makhluknya Allah yang tukang begitu itu siapa? Ya setan namanya. Apa itu togut? Para ulama telah mendefinisikan togut itu dari kalimat togo. Togo artinya meluap, melebihi batas. Imam Ibnu Jarir At-Tabari beliau mengatakan
setiap yang melampaui batas terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala, ia menjadikan sesuatu tersebut sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, baik dengan cara ia memaksa orang untuk beribadah kepadanya atau karena orang tersebut sukarela untuk beribadah kepadanya. Maka ini adalah tagut, baik itu patung, manusia, setan atau selainnya. Tafsir At-Tabari juz 3 halaman 21. Imam Al-Qurtubi yang bermadhab Maliki, beliau menjelaskan tagut adalah tukang tenun, paranormal, setan, dan setiap pemimpin sesat. Imam An-Nawawi, tokoh madhab Syafi'iyah, beliau mengatakan bahwa tagut adalah setiap sesuatu yang diibadahi oleh orang selain Allah Subhanahu wa taala. Sementara Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menjelaskan setiap yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala dan ia rela untuk diibadahi, maka ia adalah tagut. Beliau menjelaskan lebih lanjut, Allah Subhanahu wa taala menyebut setiap pemimpin yang dijadikan rujukan dalam berhukum padahal ia menyimpang dari kitabullah, makanya Fir'aun disebut tagut karena dia menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ini memerangi Nabi Musa alaihissalam berserta dengan para pengikutnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut Fir'aun sebagai tagut. Menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau mendefinisikan bahwa tagut itu adalah setiap penguasa jahat yang mengganti syariat Allah. As-Sa'di, guru Syekh Utsaimin dan Syekh bin Baz rahimahumullah, beliau mengatakan kullu hukmin bi ghairi syar'illah fa huwa tagut. Setiap hukum yang tidak berdasarkan syariat, dia adalah tagut. Dari definisi ulama yang saya jelaskan tadi, kiranya tergambar dalam pikiran kita siapa itu tagut. Dalam realitas kehidupan kita bisa mengingkarinya. Artinya tanpa kita ini berdebat panjang terkait tentang apakah fulan teman kita, fulan ulil amri, fulan sahabat dan lain sebagainya, lihat saja dari definisi tagut. Apakah dia dalam definisi para ulama masuk dalam kriteria tagut, berarti kita nggak boleh menjadikan sebagai teman, kawan, apalagi sebagai ulil amri yang wajib kita taati. Demikian juga yang lainnya.